Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rakyat Jawa Barat, insan tekstil se-Indonesia. Selamat datang kembali di podcast kesayangan kita, yakni Bincang TPT, Tekstil Produk Tekstil. Dan alhamdulillah sore ini kita kedatangan abang kita ini, Bang Sobirin, Ketua IKATSI. Selamat datang Bang Sobirin, Pak Haji. Selamat datang. Ini saya luar biasa diundang. Saya jelasin dulu bahwa kita buat Bincang TPT ini sebenarnya kita kepengen teman-teman owner, teman-teman yang berbisnis di tekstil itu kembali fokus. Dan kita kepengennya Indonesia ini kembali menjadi swasembada tekstil lagi. Jadi kayak tahun 90, coba kita bangga sekali. Ya. Baru keluar dari kuliah dapat mobil kotak kan. Terus kemudian juga pengalaman lah ini ya. Apa namanya, historis kita ya, memori masa kejayaan. Masa kejayaan. Ya. Betul. Terus kemudian juga kita pengen UMKM yang paling banyak sebenarnya tekstil ini UMKM-nya, karena UMKM itu contoh misalnya teman-teman yang bikin gulungan benang dari grade B, benang grade B itu dia gulung. Iya. Lagi itu satu rumah bisa 10 sampai 15 orang. Dia gulung lagi, dia bikin buat benang obras dan lain-lain gitu. Kemudian teman-teman yang bordir dan segala macam itu. Nah, kita pengen UMKM enggak selamanya UMKM gitu loh. Ya, minimal naik kelas lah. Naik kelas gitu loh. Dengan jalur apa nama istilahnya? Jalur komunikasi atau jalur rantai pasok yang jelas gitu. Betul. Loh. Gimana ini Kang Sobirin, Kang Haji nih melihat tekstil Indonesia kalau dibandingkan tahun 90 kejayaan? Gimana? Baik, terima kasih atas undangannya. Perkenalkan, saya Muhammad Sobirin Fatur Rahman Hamid. Saat ini kebetulan di dunia tekstil, di ranah tekstil ini menjabat sebagai Ketua Umum Insan Kalangan Ahli Tekstil Seluruh Indonesia, atau dulu dikenal sebagai Ikatan Ahli Tekstil Seluruh Indonesia. Sebelum saya masuk menjawab masuk ke pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Kang Haji, ini saya bilang Kang Haji karena kita bareng-barengan ya, naik hajinya barengan bersama-sama ketemu di Mekah ya, jadi kita nyebutnya Kang Haji gitu. Nah, dengan Bang Amril ini sudah cukup lama kenal, dan saya juga kaget ternyata punya podcast. Nah, oke, sebelum menjawab tadi saya kembali lagi nih. Jadi IKATSI ini adalah kumpulan para ahli-ahli tekstil, dalam hal ini profesional tekstil. Nah, tadinya memang berlatar belakang pendidikan tekstil. Nah, kemudian di awal sekali kalau saya flashback tahun 58 itu ada dua kubu ya, bahwa ahli tekstil lulusan perguruan tinggi tekstil saat itu, yaitu PTIT dan Akatek di bawah Kementerian Perindustrian, yang nanti tahun 60 berubah menjadi ITT ya. Dan satu lagi adalah perguruan lulusan perguruan tinggi luar, dari Jerman, dari Swiss ya, dari Belanda. Nah, kemudian mereka punya asosiasi atau ikatan sendiri. Kemudian barulah di tahun itu tahun 57, kemudian tahun 58 ada pertemuan dua asosiasi ini, ya jadilah IKATSI tahun 58. To be exact, nanti di bulan November 58 adalah hari jadinya. Nah, karena perkembangan zaman, tahun 60 itu kita sudah mulai tekstil sudah mulai meningkat. Nganjak. Betul. Ya, dalam arti yang tadinya di awal-awal, karena seingat saya majalah itu sudah terkenal sejak tahun 30-an. Iya, sebagai daerah penghasil dulu sebutnya petrodolar atau harusnya jangan dolar, tekstil dolar gitu kan. Gitu kan. Nah, ternyata banyak perubahan-perubahan dalam kondisi situasi tekstil itu sendiri ya. Nah, tetapi tadi sudah disitir bahwa di tahun, karena seingat saya tekstil itu ada
kementeriannya sendiri secara pemerintahan. Zaman dulu. Tahun 60-an ketika masih Bung Karno itu ada Kementerian Tekstil dan Kerajinan Rakyat yang dilanjutkan oleh awal-awal di Presiden Soeharto ya. Nah, baru berubah seiring dengan waktu, tidak ada lagi Kementerian Perindustrian Rakyat dan Tekstil, berubah menjadi Dirjen Tekstil di sekitar tahun 70-an. Itu Dirjen. Oke. Nah, tapi tahun 2000 sekarang, 2025 bahkan sebelum tahun 2020-an ya. Direktur aja. Direktur pun tidak. Ya digabung-gabung ya. Kan digabung. Alas Sekarang kaki, adanya segala macam. Direktur ITKAK. Iya. Direktur ITKAK itu industri tekstil, alas kaki, akak ini dia kulit dan alas kaki. Betul. Jadi gabung. Tekstilnya hanya dapat subdit. Ya. Jadi eselonnya juga eselon di bawah, eselon 3 mungkin ya. Nah, jadi memang makin tergradasi. Nah, di pemerintahan seperti itu, ternyata di industrinya juga sama. Seiring dengan perubahan dan dinamikanya waktu ya, tekstil yang di tahun 60 meningkat 70, 80, 90 itu adalah masa jaya-jayanya tekstil. Betul. Ya. Masa keemasan tekstil itu mungkin di sekitar awal 80 sampai 90. di 90-an. Itu luar biasa sekali. Nah, tapi ya kita juga tak kayak ini lagi tahun sekarang seperti apa. Nah, jadi itu. Nah, lihat lagi itu masa industrinya. Ya, di pemerintahan, di industri, di pendidikannya juga sama. Ya, berkurang habis. Betul, di pendidikannya. Tahun 60-70-an tuh banyak mendirikan akademi tekstil. Betul. Ya, universitas yang punya tekstil. Betul. Tahun 2000-an sekarang bisa dihitung dengan jari. Ya, sisa 5 lagi. Iya, Tapi yang aktif paling 2. Ya, yang sekarang saya tahu yang aktif nih. Pasti kalau ITT karena punya Kementerian Perindustrian, ya ITT sekarang jadi Polteknik STTT. UICM yang dulunya Unbar, Ya, betul. ATB dulunya, ATB. ya itu juga sekarang. Ya, saya juga tidak tahu kondisinya. Saya dengar sih, ya mohon maaf ya. Mahasiswanya susah. Dah bagai kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau kan gitu kan. Nah, UII juga sama ternyata. Saya dapat informasi 2 perguruan tinggi ini, UII dan UICM bahkan sampai membuat satu pendidikan yang sifatnya RPL, rekognisi pembelajaran lampau, di mana yang sudah mendapatkan pendidikan tekstil baik itu D2, D3 bisa melanjutkan untuk bisa dapat S1 ya, atau bahkan yang sudah punya pengalaman ya seperti itu. Ya kan memang bagaimana caranya lah supaya bisa berjalan terus. Itu 3, dan saya dengar sih masih ada Politeknik Indorama Engineering, Indorama Engineering, mereka masih ada satu program studi yang tekstilnya, di luar yang lain-lain, elektronik, mekanik dan lain sebagainya ada, saya ingat saya. Dan juga ada di Purwakarta satu lagi kalau nggak salah, Sekolah Tinggi Teknologi Surya Kencana atau apalah namanya, saya lupa ya. Tapi ada program studi tekstil. Jadi memang akhirnya juga kayak gini lagi ya, udah meningkat turun lagi sama itu dari pendidikan. Kemudian tenaga kerja, tenaga kerja juga sama. Tenaga kerja yang dulu berbondong-bondong bahkan sampai dicap ini menjadi menantu idaman kalau bekerja di tekstil kan, seperti itu. Sekarang aduh, kita dengar teman-teman dari serikat pekerja sebenarnya ributnya PHK sekian ribu, PHK di sana sekian ribu, PHK di sini sekian ribu. Jadi ya tenaga kerja pun yang tadinya mungkin di atas 4 juta, aku yakin sekarang mungkin sudah tidak di bawah, masih tetap mungkin masih 3 jutaan, tetapi 3 jutaannya sudah di angka 3,2, 3,3, dan ini memang saya harus klarifikasi ke teman-teman di baik di ketenaga kerjaan ataupun di teman-teman di serikat pekerja. Tapi seingat saya dulu itu di atas 4 pernah sampai itu 4,5, seingat saya 4,5 juta penduduk pegawai atau karyawan industri tekstil. Itu tenaga kerja. Yang lainnya apa? Devisa.
Iya, ya betul. kan? Dari ekspor kita makin menyusut. Seingat saya sekarang paling juga di angka antara 10, 13, 14 di antara itu ya. Mungkin 12, 13, 14 juta US dollar gitu kan. Dari mungkin itu 3%, 5%. ya Kalau itu zaman dulu kan makin bisa. turun ya kan gitu. Oke, sekarang investasi saya terakhir dengar investasinya meningkat. Nah, itu tahun 2024 setelah ribut dan lain sebagainya, dan itu catat bahwa investasinya dari mana, bukan dari kita, dari luar. Nah, itu juga saya nggak bisa, tapi yang jelas dinamikanya industri tekstil ini sangat luar biasa ya, dan seharusnya pemerintah harusnya aware terhadap industri ini karena dengan segala kelebihan yang ada. Zaman dulu tekstil itu menjadi primadona ekspor kita dan menempati peringkat pertama. Yes. Iya, pernah menjadi peringkat Non-migas. pertama untuk non migas. Betul. Di luar waktu itu plywood belum begitu masif, Betul. kemudian kelapa betul. sawit belum begitu masif, ya betul, kan. betul. Jadi tekstil yang menjadi tumpuan harapan yang non migas. Oke, kalau non migas kita tidak bicara ya, kalau tambang dan migas itu ceritanya lain ya, berbeda. Tetapi industri manufaktur itu tekstil yang menjadi tumpuan saat itu tahun 80 90. Nah, sekarang tekstil mungkin masih tetap sih ada di antara 10 besar, tapi peringkatnya mungkin ke 4 ke 5. Ini perkiraan saya ya. Dengan masih memiliki devisa sebesar itu ya. Dari sisi non migas. Nah, yang pasti harusnya pemerintah aware. Kenapa? Selain dari masalah devisa, tekstil itu paling gampang mengurangi pengangguran, eksploitasi dari tenaga kerja yang begitu masif, lulus SD, SMP, SMA, mau kemanain gitu kan. Iya, Tetapi di tekstil bisa. Karena apa? Tekstil itu orang SD, lulusan SD nggak sekolah lagi aja bisa diterima di industri tekstil. Iya, betul. Ya. Itu betul. Kalau tidak percaya, datang ke satu pabrik, cari yang lulusan SD, pasti akan duduk di satu tempat yang memang dia hanya itu dan itu saja yang ngerjainnya. Iya, betul. Kalau umpamanya di spinning mungkin yang mencabik-cabik kapas, mencabik-cabik kapas nggak perlu SMA, D3, S1, S2, S3 nggak perlu kayak gitu. Atau kalau di pertenunan itu yang masukin ke lubang Jarum. heldo gun, dia masukin gun. Di gunnya itu masukin satu-satu benang kayak gitu. Itu nggak perlu lulusan tinggi-tinggi. Di luar memang kita harus punya orang-orang yang memiliki kalangan secara profesional yang minimal pendidikannya D3 atau S1 ya, D3, D4, S1 ya, bahkan kalau perlu S2, S3-nya yang memang tekstil juga perlu, karena nanti kita akan bicara lain ya. Nah, kita bicara dulu yang dasar dulu nih. Nah, gitu. Jadi artinya industri manufaktur ini bisa menerima dari semua pendidikan, dari usia pun sama. Kita tidak harus yang penting sudah dewasa ya, artinya sudah secara KTP ya, secara aturan negara sudah itu 18 17 tahun sudah ini kan. Nah, bahkan yang tua-tua kalau tidak percaya datang ke pabrik-pabrik yang di daerah-daerah kayak Majalaya, kayak di Solo itu orang-orang tua yang tadi yang saya sampaikan itu 55 tahun, 60 tahun masih mereka melakukan itu. Kita tidak bicara masalah batik dan lain sebagainya yang juga termasuk dalam lingkup tekstil ya. Betul. Coba yang ngebatik itu juga kan udah tua-tua. Nah, jadi artinya ini satu industri yang harusnya diperbaiki, dibuat sedemikian rupa, dijaga ya, agar keberlangsungan industrinya terus bertahan. Ya, kita tidak bicara kemandirian, tidak bicara daya saing dan lain sebagainya. Itu aja dulu. Itu aja dulu. Bagaimana mengurangi pengangguran, bagaimana orang mendapatkan pendapatan dan lain sebagainya. Dalam situasi dan kondisi ekonomi global yang tidak pasti. Kan seperti itu. Artinya kan sekarang saya sangat prihatin sekali. Nah, di luar itu ya kan baru kita nanti berpikir bagaimana tekstil kita ini berkembang. Nah, itu baru tuh kita perlukan tenaga-tenaga ahli dan lain sebagainya. Nanti kita bicara yang lain ya. Kita part 2, part 3 ya kayak gitu. Ini baru part 1 dulu gitu kan. Jadi artinya industri tekstil yang sekarang seolah-olah kalau kata orang
Sunda, Sunset. ya orang Sunda itu di api lain gitu. Kalau kata orang Jawa mah dikuyo-kuyo. Nah, apalagi lah bahasanya lah. Mau tadi bicara Kang Haji bicara sebagai sunset industry tapi nggak pernah sunset gitu kan. Enggak. Nah, jadi ini memang kalau saya menjawab pertanyaan awal tadi bahwa bagaimana situasi kondisi tekstil negara kita ini, saya jujur prihatin sekali ya. Kalau tadi saya sudah buat flashback, sekarang kita masuk ke kekiniannya. Tidak ada yang menjaga industri. Saya bilang bahwa kenapa begitu? Ya harusnya pemerintah ya. Ya kalau dari sisi swasta tentunya mereka aware karena itu adalah kelangsungan hidup mereka. Bertahan karena kelangsungan hidup. Betul. Nah, kalau dari pemerintah ini karena tidak memiliki roadmap, tidak memiliki peta jalan, kemudian tidak memiliki ekosistem. Oke, sebentar saya potong nih. Iya. Jangan-jangan di pemerintahnya nggak ada ahli tekstilnya? Kalau saya sih sebetulnya tidak mengatakan bahwa tidak ada, karena saya di Kementerian Perindustrian juga banyak sih teman-teman kita yang menjadi pegawai di Kementerian Perindustrian ataupun di kementerian yang lain ya. Bahkan saya tahu ada di Bappenas ada teman-teman dari tekstil ya. Di Bappenas ada, kemudian di Kementerian Perdagangan ada. Saya tidak tahu kalau di BKPM ya. Di perindustrian ada, bahkan salah satu lulusan dari perguruan tinggi di kita, maksud saya karena kebetulan saya alumni dari ITT, STTT, Poltek, STTT, salah satu ketua OJK, ya dulu ketua OJK, sekarang jadi wakil ketua OJK adalah dari alumni tekstil. Saya takutnya jiwa korsanya udah hilang gitu loh. Nah, itu yang tidak saya pahami karena memang ada beberapa alumni yang dari perguruan di tekstil di anggota dewan pun rasanya nggak pernah kedenger bagaimana menyuarakan industri tekstil ini gitu. Jadi ya saya tidak mengatakan bahwa tidak aware ya pemerintah tadi, lebih tepat kurang aware. Padahal kalau dilihat apa sih kurangnya gitu. Ya. Nah, saya dengar memang udah beberapa ya, ini kan udah lama juga bahwa Kementerian Perindustrian punya program ini. Tapi rasanya dengan dana yang seperti itu, saya tidak mengatakan bahwa itu tidak bagus atau tidak, ini bukan. Karena kita harusnya punya aim-nya apa. Iya kan? Jadi ketika kita punya aim, proses menuju tujuan itu harus seperti apa? Jangan sampai hanya kita ini membuang garam ke laut, ngeluarin 100 miliar, 200 miliar, 300 miliar, tapi nothing gitu loh. Berbeda kalau kita punya persiapan yang matang, kemudian kita punya tadi peta jalannya harus seperti apa, uang yang dikeluarkan itu pun memang akan menuju tujuan seperti itu. Supaya apa? Supaya industri tekstil mandiri, supaya industri tekstil menjadi tuan di rumah sendiri. Swasembada lah. Industri tekstil menjadi kekuatan ekonomi Indonesia, ya kan? Memiliki daya saing. Ya, memiliki semuanya. Itu yang harus disiapkan oleh kita. Dan ini salah satu kalau menurut kami dari saya sebagai ketua IKATSI ataupun sebagai pribadi, itu yang harus diperbaiki dulu. Jadi saya sih sebetulnya secara organisasi pernah menganjurkan mendingan buat aja deh badan tekstil nasional, badan sendiri, ya kan? Pak Prabowo ini harus diingatkan, untuk makan siang gratis aja ada badan gizi nasional. Untuk masalah halal aja dibuat BJPPH, Badan Penjamin Halal. Terus sekarang badan haji. Ada badan haji, ya kan? Sampai ada 2, satu lagi badan pengelolaan keuangan haji, ada badan hajinya sendiri. Sampai itu, oke, itu nggak ada masalah, memang itu perlu ya. Meskipun sekarang kita kalah oleh Pakistan ya secara global,
penduduk Muslim terbanyak di dunia itu kalah sama Pakistan sekarang. Tapi katanya tahun 2024 kita naik lagi karena yang lahirnya banyakan di Indonesia dibanding di Pakistan. Karena Pakistan banyak perangnya, banyak bomnya kayak gitu kan ya. Nah, jadi tapi pernah kita kalah. Ya, artinya tahun 2023 atau tahun 2002 berapa kita pernah kalah, Pakistan lebih ini. Tapi sekarang katanya Indonesia lagi. Artinya apa? Memang badan-badan ini diperlukan. Nah, kenapa badan tekstil tidak? Apakah memang tidak menarik? Ya. Apakah tidak ada sesuatu kalau dibentuk badan tekstil? Ataukah ributnya hilirisasi pangan dan lain sebagainya? Jadi anggapannya tekstil itu mah tidak ada apa-apanya. Saya juga tidak tahu ya. Tetapi ini harus diingatkan. Ingat suatu saat ya karyawan-karyawan, pegawai-pegawai tekstil yang di PHK yang mungkin mereka bertahan hidup ya bisa mendapatkan pekerjaan, tapi masih banyak yang tidak. Suatu saat kita akan menjadi permasalahan sosial. Betul. Dan di dalam ilmu ekonomi bahwa tekstil itu adalah industri sebagai batu loncatan sebelum masuk ke industri atau negara yang masuk ke industri maju. Ya, betul. Nah, jadi tekstil itu banyak sekali yang bisa mendukung bagaimana negara itu establish, berdiri, ya kan? Nah, jadi ini yang perlu diperhatikan oleh pemerintah kita. Jangankan saya mohon untuk ya IKATSI nih minta jadi ada badan tekstil nasional, undang-undang tekstil aja sepanjang sejarahnya negara Republik Indonesia ini yang sudah ke-80 tahun nih sejak merdeka, Iji ya, saya ingatin tidak ada dan tidak pernah sampai saat ini ada undang-undang tekstil, undang-undang sandang dan undang-undang apapun yang terkait dengan tekstil atau sandang. Draft tidak terus. Aja. Draft aja terus. Ya. Nah, saya berharap di pemerintahan Pak Prabowo, di teman-teman di anggota dewan yang periode sekarang ini bisa ya. Kalau yang lain pariwisata sudah 2 kali, pangan sudah beberapa kali, kesehatan sudah beberapa kali. Kita masa belum sekali-kali acan. Ini gitu. Apakah karena orang-orang insan tekstil sendiri nggak terlalu keras sama pemerintah? Ayo. Ya, saya sih bukan masalah keras atau tidak keras ya. Kadang-kadang kan kalau nggak viral, no justice. Ya, iya, memang betul ya. Bahwa ini memang dengan teknologi yang sekarang, kemudian perubahan tatanan sosial. Jadi kalau tidak viral ya benar, no viral no justice. Ya memang ini harus satu saat harus berkumpul semua teman-teman di industri tekstil. Izinkan ya teman-teman yang di industri untuk mengirimkan beberapa orang 10, 20, 50, 100 orang berkumpul, dapat sekian ratus ribu orang berkumpul untuk di depan istana ataupun di gedung dewan ya di Senayan untuk menunjukkan keberadaan kita. Itu juga suatu saat ya suatu keniscayaan, meskipun saya tidak menyarankan seperti itu. Masih ada pendekatan-pendekatan yang secara profesional, secara akademis bisa dilaksanakan. Tetapi ya memang suatu saat harus kita tunjukkan juga. Enggak, karena kalau saya nggak tahu apakah ini anekdot seperti ini benar atau tidak. Kalau kita diem saja dianggap setuju. Bahasa kita itu rata-rata seperti itu. Coba dalam 10 orang rapat, 1 orang diam, dianggap setuju. Padahal dia tidak berikan waktu untuk menjelaskan. Kadang-kadang kan seperti itu. Maksud saya, ini kan untuk hidup kita. Orang-orang tekstil itu tidak seperti ilmu-ilmu yang lain ya. Kita emang bekerja di tekstil. Jadi tekstil aja mau kemana lagi gitu loh. Dan tekstil ini kan penyumbang terbesar menurut saya dalam segi ketenaga kerjaan seperti Pak Ketum tadi cerita kan. SD saja bisa, SMP istilahnya itu gampang sekali kan. Nah, dari tahun 80 tadi, 90 Kementerian Tekstil itu dihilangkan. Itu tahu nggak sejarahnya apa? Apa memang kita dianggap sebelah mata aja gitu loh orang tekstil? Menurut analisa aja nih. Ya, saya kalau sampai aja, gitu. Karena kan saya tidak bekerja di pemerintahan. Dan memang setiap
pergantian pergantian pemerintahan dalam hal ini presiden kan memiliki kebijakan-kebijakan Ya, betul. tertentu. Untuk masalah kenapa dari status kementerian kemudian berubah statusnya menjadi dirjen, saya masih ingat sekali ya waktu ada almarhum Pak Safiun adalah dirjen industri tekstil. Saya ingat sekali itu waktu saya SM4 ya, SMA pernah baca di itu. Karena waktu itu saya ternyata ada hubungan dengan kampus saya sendiri itu sejak SD ternyata. Ya, karena tetangga saya ada beberapa yang bekerja di ITT, kemudian yang kedua saya waktu itu punya saudara rumahnya di Jalan Sukabumi. Kalau lewat Jalan Ahmad Yani, motongnya ke situ, ke ITT. Nah, jadi satu saat saya pernah membaca ada dirjen industri tekstil. Nah, kemudian berubah lagi menjadi direktur industri tekstil. Nah, kemudian berubah lagi menjadi direktur industri tekstil alas kaki dan kulit, ITKAK. Industri kulit dan alas kaki ya, kulit dulu ya, ITKAK. Nah, artinya turun seperti itu. Nah, kembali lagi kenapa pertanyaannya tadi, apakah tahu apa historicalnya? Secara pribadi saya memang tidak tahu, tetapi secara umum biasanya karena banyak hal. Banyak hal tadi dari sisi pemerintahan, kan setiap pemerintahan memiliki kebijakan masing-masing. Zaman Pak Jokowi seperti ini, Pak Prabowo seperti ini, zaman Pak SBY seperti ini, dan itu apalagi zaman Pak Harto. Meskipun memang perubahan itu adanya setelah zaman Pak Harto. Ya, zaman Pak Harto masih ada dirjennya, ya kan. Perubahan itu setelah pasca Pak Harto. Kalau perubahan dari kementerian memang dulu digabung, karena saya masih ingat sekali Menteri kerajinan rakyat dan tekstil. Seingat saya waktu itu M Yusuf. Nah, menterinya tahun 66 apa 67. Gitu ya. Nah, jadi memang perubahan-perubahan itu melihat juga, oh ternyata kalau tekstil dan kerajinan rakyat bisa digabung ke industri. Makanya berdirilah kementeriannya Kementerian Perindustrian jadi khusus. Nah, kalau saya ingat memang ini ada terkait sebetulnya, ini historical juga. Sejarah yang tidak bisa ini nostalgia. Ya, karena saya pernah menjadi salah satu direksi di pimpinan di Industri Sandang Nusantara di perusahaan BUMN bidang tekstil. Waktu pembentukan industri sandang itu dimulai dengan namanya Komando Proyek Sandang, Koprosan, tahun 60-62. Ya, itu 62 tepatnya Koprosan itu dibentuk oleh Bung Karno. Nah, disitulah dibangun pabrik tekstil milik pemerintah. Meskipun ada yang diswastanisasi, yaitu dari punya pemerintah Belanda masuk ke swasta, terusnya kemudian diambil alih oleh negara. Ada lagi yang dari Perusda, perusahaan daerah. Ada lagi memang dibangun oleh Bung Karno. Contoh yang dibangun oleh Bung Karno adalah bagaimana supaya beliau ingat terus kepada ibundanya, yaitu Patal Tohpati. Ya, Patal Tohpati di Denpasar, di Bali dibuat. Nah, kemudian kalau Perusda ada beberapa, kemudian yang diambil alih juga ada beberapa. Seperti pabrik Tegal itu ngambil dari Belanda, namanya dulu Teksin tuh. Tekstil itu bahasa Belanda itu. Dibangunnya juga 1800 akhir itu. Nah, kemudian kalau Perusda contoh di Cilacap, Patal Cilacap itu tadinya Perusda, perusahaan daerah, punya daerah Cilacap atau Jawa Tengah juga ya. Ya, jadi memang ada banyak. Nah, kemudian diambil alih oleh negara, nama ini pemerintah Republik Indonesia. Nah, di situ itu luar biasa sekali. Seingat saya zaman tahun 60-an itu pabrik di BUMN ini ya, Industri Sandang 1 dan Industri Sandang 2 itu sebelum digabung menjadi Industri Sandang Nusantara punya kurang lebih sekitar hampir 20 pabrik. Mulai dari Palembang Tek, betul, Palembang. Patal Senayan, Patal Cipadung, ya kan, Patal Banjaran,
Kalau Patal Kerawang terakhir-akhir tahun 90-an. Jadi Orang nggak mau jadi pegawai negeri kan? Iya, jadi pengennya di sini. Ya kan, Patal Secang, Magelang, Patal Cilacap, Patal Muriatek itu Klaten, Panpitek itu Panpitek Klaten, Muriatek itu Kudus. Kemudian mana lagi, Cilacap, Teksin Tegal, ya kan, pabrik Tegal atau Teksin. Kemudian di Jawa Tengahnya Patalawang Malang, Patal Grati Pasuruan, ya kan, terus Maduratek Madura, Bali Toh Patal Topati, kemudian Patun Makassar di Makassar. Banyak banget ya. Ya, itu luar biasa sekali makanya. Dan ada beberapa yang mungkin saya juga lupa ada di mana kayak gitu. Tapi itu yang saya hafal ya, yang saya masuk kebetulan masih terbayang oleh saya. Jadi luar biasa sekali. Tetapi seiring dengan waktu ternyata zaman Pak Jokowi disuntik mati. Tahun 2024 akhir, sejak tahun 2023. Aduh, Subdit ya. Jadi sedih saya, jujur sedih sekali. Tapi mungkin kita bisa berkaca sama negara tetangga kita kan, di mana-mana bisnis tekstil itu pasti kiblatnya sebenarnya bukan China tapi India. Kenapa saya bilang India? Kenapa? Karena mesinnya di sana tuh tua-tua semua. Jarang sekali mesin-mesin industri mereka itu yang baru. Tapi mereka tetap eksis sekarang. Kenapa? Karena ada Menteri Tekstil di situ. Ya, itu yang saya bilang tadi. Ya, kita masuk ke masalah di pemerintahan ini. Bahwa di beberapa negara tekstil itu masih ada kementeriannya. Kementerian di India, di Pakistan, di Bangladesh ada kementerian tekstilnya. Ya, terutama di Asia Selatan. Di Cina mungkin digabung. Tapi seingat saya Hong Kong, China ya, dalam artinya punya ministernya yang fokusnya sebagian besar memang di tekstil ya. Kemudian di negara-negara Asia Tenggara, Vietnam, Kamboja sekarang kelihatannya akan ke arah sana. Saya harus dicek juga itu untuk melihat mereka kan cukup tinggi ya. Betul. Dan kembali kenapa India, ya memang kelihatannya India dia punya historical yang panjang mengenai tekstil. Ya, India ini kan kuat tidak hanya di katun, di kapas, kemudian di rami, ya kan, betul. Di jute juga sama. Jadi memang mereka punya sejarah panjang untuk industri tekstilnya. Dan baru sekarang mereka mulai masuk ke industri man-made fiber. Betul. Ya. Tapi saya sih tidak mengatakan bahwa kita wajib ada ini. Setidaknya ada badan yang mengurusi sendiri kalau menurut saya. Kalaupun umpamanya itu masih di Kementerian Perindustrian, harusnya berbentuk dirjen. Tetapi kalau dirjen pun saya rasa tetap kan kewenangan ada di menteri ya, dalam satu kementerian itu. Lebih bagus untuk mempersiapkan segalanya itu adalah di satu badan. Jadi badan lapornya langsung ke presiden. Karena badan itu kan melaporkannya ke presiden. Ya, jadi badan negara itu langsung ada keputusannya bisa langsung dari presiden. Nah, ini kan akan lebih mempersingkat kalau ada sesuatu, karena pengambilan keputusan di tekstil juga harusnya lebih cepat kan kayak gitu. Makanya negara-negara yang memiliki minister atau ministry textile ministry itu memang lebih cepat berkembang. Ya. Sederhananya gini, kita waktu saya mulai masuk ke tekstil tahun 92, itu Indonesia itu waktu itu sekitar 8 juta mata pintal. Kita bicara pintal dulu nih ya. Belum texture, belum tenun. Nah, pada saat 8 juta itu merangkak akan menuju ke 12. Dan bayangkan waktu itu kalau per 60.000 saja itu 600 orang karyawannya. Berarti sejuta itu kira-kira 100.000. Kalau 10 juta sudah 1 juta. Itu baru spinning. Masa 1 juta orang ini nggak mau diurusin sama pemerintah. Terus kemudian lagi satu nih Pak Suwirin. Saya pernah bikin hitungan sederhana tentang kita nggak usah bicara ekspor, kita bicara local consumption Indonesia sendiri. Indonesia itu 285 juta penduduknya kan. Jika mereka setiap tahun membeli 6 pasang baju, 6 pasang itu baju seragam sekolah pasti cuma 3, baju lebaran dan baju main 6.
Kalau kita kalikan dengan biasanya kalau kaos itu kan 1 kilo itu 6 biji, kemudian bahan ini kira-kira 4 biji, itu butuhnya 1,5 juta ton benang. Sedangkan kita supply saat ini paling 500 sampai 600 Indonesia. Artinya apa? Nggak usah macam-macam ekspor segala macam, kita sudah bisa mensubsidi kebutuhan kita sendiri, bahkan masih kurang dalam segi benang, belum lagi kain. Makanya saya dengan podcast ini kita pengen menyadarkan teman-teman tekstil yang mungkin lagi tidur atau setengah tidur atau berbisnis tempat lain, balik lagi gitu loh. Dulu kalian untung dari tekstil, sekarang misalnya uangnya tidak ada, masuk ke tekstil lagi untuk negara loh, bukan untuk siapa-siapa loh. Membantu negara memberikan lapangan pekerjaan kepada anak bangsa. Bangga, nasionalisme itu dituntut. Setidaknya kita mati, meninggal, nanti amal jariah jalan gitu. Benar nggak, Ji? Ya, betul. Itu sebetulnya ya sesederhana beginilah kalau menurut saya. Bahwa industri ini tadi yang saya bilang harus dijaga, ya harus dirawat, ya. Saya tidak bilang bahwa kita ingin punya daya saing dalam mandiri dulu. Yes. Itu I'm aja agree. dulu. Iya. I'm agree with that. Makanya saya bilang selalu kemandirian ya, baru kita punya daya saing kan gitu. Ini mandiri aja belum, ribut-ribut daya saing, meskipun betul kita akan mengekspor, itu harus punya daya saing, kompetitivitas itu betul. Tapi ini yang maksud yang saya ingin sampaikan di sini adalah bukan daya saing tidak ada, harus dua-duanya harus kita punyai. Tetapi saya pikir ya, saya lihat dengan situasi kondisi seperti ini, mandiri dulu. Itu yang ilegal impor itu atau impor yang legal tapi merusak gini kan. Karena kan ada yang namanya ilegal, itu jelas-jelas salah. Ada yang legal tapi ilegal. Iya kan? Diperjualbelikan lah. Nah, gitu. Ada ilegal tapi ilegal. Nah, ada lagi yang ilegal tapi sebetulnya tidak diperlukan. Ini yang maksud saya yang harus diperbaiki sistemnya. Jadi memang ini kita tidak, mengapa saya bilang bahwa coba kalau badan kan ngatur itu semua. Badan itu ngatur dari A sampai Z, dari hulu ke hilir. Ya, mulai dari hukum, mulai dari masalah ekspor impor, masalah tenaga kerja, masalah SDM maksudnya tenaga kerja, masalah keilmuan ya akademis maksudnya, kemudian masalah teknologi dan lain sebagainya. Kalau ada badan yang mengurusin masalah tekstil itu, ya saya setidaknya orang konsentrasi gitu. Konsentrasi situ gitu supaya jangan tekstil diganggu, tekstilnya diam aja dan lain sebagainya. Kan nanti tinggal ngomong, lu aduh sudah ada badan kok masih gitu-gitu aja. Kan tinggal enak ngobrolnya kan gitu. Tapi kalau gini kan orang kemudian pendudukan bicara begini, orang perdagangan begini, orang keuangan dalam hal ini di port itu bea cukai begini. Ya itu makanya memang harus ada roadmap itu seperti itu. Memang ada RIPIN katanya, rencana induk pengembangan industri nasional, tetapi itu masih terlalu, spektrumnya masih terlalu luas. Kita yang dibutuhkan ini adalah detail masalah, fokus kepada tekstilnya dari A sampai Z, yang ngeberesin orang-orang tekstil sendiri. Jangan orang yang non tekstil. Iya, benar. Itu yang harus dipikirin. Jadi kembali lagi ke tadi pembicaraan bahwa ini harus dirawat, harus dijaga industri ini supaya kita bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri. Iya kan? Iya, betul. Kita bisa swasembada tadi dibilang pasti, kan gitu, mandiri kan gitu kayak sekali. gitu. Jadi kalau sudah swasembada, nah baru you mau gimana kayak gitu silakan. Tapi ya ini tergantung kepada konsep berpikirnya masing-masing kan. Kita juga tidak bisa menekan bahwa konsep ini benar atau tidak ya, bukan itu. Tapi marilah kita bersama-sama, kan kita harus memperbaiki sesuatu itu dari sesuatu yang memang kita sudah ada clue-nya. Ibaratnya kalau benang kusut itu jangan memang harus lihat dulu nih, oh ini kesini. Nah ditarik lah satu-satu. Yang kelihatan gitu, benerin dulu ya. Nah gitu, yang kelihatan beresin dulu. Bahkan nanti berkembang dan seterusnya. Sebenarnya kalau saya melihat pemerintah kita nggak fokus dari tekstil ini ya. Iya. Saya coba mengkilas balik sekitar tahun 2010 atau 2008 itu saya kerja sama teman-teman balai ngurusin RAMI.
kita bikin proposal segala macam, bahkan sempat jalan di 2 kabupaten, di Garut dan 1 di Jawa Tengah. Itu tanah-tanah gambut yang tidak terpakai itu kan bisa ditanamin rami. Dan itu setiap 1 hektarnya itu gajian kira-kira di kan 3 bulan sekali itu panen tuh. Kira-kira 4 juta waktu itu. Wah, lu besar ya. Dan ternyata gagal. Gagal bukan karena industrinya itu gagal, bukan. Gagal karena perihal lain gitu loh. Ternyata pada saat saya bertanya dengan senior-senior dari ITT lah, termasuk Pak senior-senior lah, Amril, ini bisnis ini rame, ini seolah-olah udah bisnis bancakan katanya. Secara di atas kertas luar biasa. Bayangkan tahun 2010-an itu sudah 4 juta per bulan dia dapat, gara-gara kalau miara rami. Rami itu nggak perlu dipiara gitu loh. Tumbuh sendiri. Tumbuh sendiri, kita tinggalin gitu loh. Karena ini kelihatan di atas kertasnya luar biasa, sehingga banyak dana turun di situ. Setelah selesai terima dana, hilang lagi, kemudian diulangin lagi setiap periode. Tetapi tidak menyelesaikan masalah gitu loh. Saya lihat di YouTube ya, jangankan rami ya, di negeri orang lain itu dari sisal aja. Sisal itu kan sedikit sekali Pak, serat batangnya. Iya. Dia bikin sepatu, dia bikin tas. Itu. If we are fokus Pak, Indonesia, wow, pokoknya tekstil ya. Memang ini saya sepakat ya. Terlepas dari masalah fokus ya. Fokus itu pasti. Saya melihat ini masalahnya ada beberapa hal. Terutama yang terkait dengan permasalahan di UKM ya, atau di usaha di daerah-daerah ya, di desa lah, pedesaan. Atau lebih contohnya BUMDes kayak gitu kan. Nah, sekarang kan BUMDes lagi rame. Dulu mah kan nggak ada kan BUMDesannya kayak gitu. Sekarang namanya kan masih apa sih dulu, apa ya disebutnya ya, kalau yang itu BUMDes itu gara-gara viral gara-gara Kades Hoho. Iya. Nah, dalam arti begini, Kang Haji, bahwa permasalahan yang utama di kita ini, terutama teman-teman yang mengadakan kegiatan usaha di mikro kecil ya dan menengah, UMKM kalau sekarang di luar BUMDes dan UMKM ya. Satu adalah skill, kompetensi. Ya. Artinya itu termasuk di dalamnya adalah knowledge. Nah, itu. Yang kedua, kalau yang saya lihat integritas. Integritas orangnya. Ya, integritas atau integrity. Yang ketiga adalah pengawasan, monitoring dan evaluasi. Nah, ini yang saya lihat kita tuh lemah di situ. Betul. Ya, kalau saja ini bisa dikuasai, saya aku yakin mau itu pebisnis, mau itu lembaga bisnis ya, baik itu maunya UMKM kah atau BUMDes kah atau apa, urusan rami kalau maunya tadi dipegang seperti itu, saya aku yakin itu pasti berjalan sampai sekarang. Jadi tidak udah ada hasil, udah dapat 2-3 bulan, 4 bulan hilang. Ya kan? Dan celakanya nih, ya terlepas saya ngomong bacakan apa enggak, nanti ada proyek itu lagi, uangnya uang negara, masukin lagi, begitu lagi dan begitu lagi. Udah berapa kali kok kejadian kan, itu. Ya itu. Jadi ini yang saya bilang tadi, masalahnya adalah skill, kompetensi dan knowledge. Yang kedua adalah integritas, ya integrity, dan yang ketiga adalah monitoring dan evaluasi. Nah, ini yang harusnya, kalau menurut saya yang harus dikembangkan oleh teman-teman kalau mau ngadain seperti itu lagi. Ya. Nah, sekarang kalau saya lihat Kementerian Perindustrian kan selalu bekerja sama dengan pihak ketiga, biasanya dengan SI, Surveyor Indonesia ataupun Sukopindo untuk masalah dana project untuk pengembangan tekstil ya, yaitu kasih untuk permesinan kalau tidak salah. Ya baguslah kalau punya ada yang mengawasi dan mengevaluasi, ada monepnya. Terus kemudian kan dilihat ada skill, kompetensi itu ada kan pasti waktu mau dapetin uang. Nah, tinggal integritas. Ya, integritas itu kan lebih bersifat ke karakter. Nah, apakah betul nanti dia melaporkan betul apa tidak dan lain sebagainya kan kayak gitu. Nah, ini
Ya mudah-mudahan sesuai seperti itulah kalau ke perusahaan yang menengah ke atas mah seperti itu. Ya harapan saya gitu, dan itu menjadi pendorong untuk tadi bahwa tekstil kita bisa berkembang menjadi lebih baik lagi, begitu. Ya tadi saya sih bukan apa ya. Saya udah bicara bahwa kadang-kadang saya tuh melihat situasi ini skeptis, gitu. Tapi saya tidak boleh mengatakan itu. Ya, sebagai insan tekstil, kita tetap harus semangat bahwa ini adalah ladang kita. Iya, mata pencaharian kita, harta milik kita yang harus kita jaga, kita rawat. Industri tekstil ini suka tidak suka, mau tidak mau, ya bagian dari perjalanan hidup kita, bagian dari darah kita. Nah, gitu. Seperti itu. Oke lah kalau gitu. Waduh, menarik sekali, kayak masih banyak yang harus dikupas tadi kayaknya waktu kita. Ya mudah-mudahan nanti ada sesi selanjutnya deh, Pak Haji ya. Ya siap. Ya terima kasih banyak waktunya, teman-teman insan tekstil Indonesia nih. Jadi mudah-mudahan diskusi kita hari ini ada manfaatnya dan juga mudah-mudahan juga didengar. Mudah-mudahan badan tekstil, mumpung pemerintah kita baru undang-undang dan badan tekstil harus, undang-undang dan badan tekstil ya, betul, cepetin lah karena kita juga pernah dulu berjasa kepada negara nomor 1 loh tekstil tuh, betul, menjadi non migasnya. Terima kasih, dan jika ada komen ataupun informasi yang mau kita bahas silakan di subscribe dan di komen, dan kita sampai ketemu di pembicaraan selanjutnya. Ya, kita belum bicara masalah Trump efek, kita belum bicara masalah regional tekstil seperti apa dan lain sebagainya. Nanti di part 2, 3, 4, 5. Ya, tinggal pakai tuh bilang kalau saya ada waktu terus. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tekstilku, jayalah bangsaku, ukir kembali devisamu agar kehidupan tetap melaju. Di sini kami mengadu, di bincang TPT-ku, kami pejuang keluarga.